Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua, para sahabat guru, sahabat PGRI. Di hari ini yang kebetulan adalah masih dalam suasana Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI. Untuk itu saya selaku Ketua PGRI menyampaikan selamat Hari Guru. Semoga para guru tetap kreatif, tetap konsisten kepada tugasnya. Ya, tentunya mudah-mudahan sehat, panjang umur, dijauhkan dari bala musibah, dan tentunya mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, lancar, barokah. Amin. Pada siang hari ini, saudara-saudara, sahabat guru, sahabat PGRI, saya di sebelah kiri saya ini adalah seorang ibu, seorang wanita karir gitu ya. Karena yang bersangkutan beliau adalah seorang kepala sekolah yang dari jarak rumah ke sekolah cukup jauh, dan tugas-tugas kepala sekolah hari ini tidaklah ringan. Di samping harus rapat berkoordinasi dengan dinas terkait, yang bersangkutan juga harus memimpin sekolah, memanage sekolah, sehingga sekolah itu tentunya dengan beliau sebagai kepala sekolah, ya sekolah itu tambah maju, tambah lulusannya berkualitas itu ya. Nah, ini yang dilakukan beliau, dan beliau adalah di tengah-tengah kesibukannya, beliau adalah seorang penulis juga dan penggerak literasi di Kabupaten Jember. Ini yang cukup menyenangkan. Untuk itu lebih jauh nanti akan saya sapa, dan mungkin dia akan menyampaikan tentang keinginannya, obsesinya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai tentunya pengurus PGRI yang aktif gitu ya. Dan supaya tentunya teman-teman guru ini menginspirasi ya kepada kita semua, kepada teman-teman guru, untuk bisa mengikuti jejak beliau gitu ya, sehingga guru yang selama ini dikenal, artinya diopinikan tidak bisa menulis dan menulis itu sulit gitu ya, mungkin dari pengalaman beliau nanti kita termotivasi untuk itu. Untuk itu saya sapa beliau. Selamat siang Bu Hermin. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah saya perkenalkan Bu, monggo sampaikan obsesinya, harapannya, dan nanti kita akan diskusi lebih jauh tentang peran atau tentang apa yang hari ini dilakukan oleh Bu Hermin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu saja saya bersyukur atas kesempatan pada sore hari ini, masih dalam rangka Hari Guru Nasional dan ulang tahun PGRI yang ke-77. Saya ingin mempersembahkan sebuah karya yang tentu saja keinginan saya ke depan adalah bahwa sekecil apapun langkah yang saya perbuat, saya tulis supaya harapan saya supaya bisa bermanfaat, lebih bermanfaat kepada orang lain, barangkali bisa menginspirasi. Itu saja keinginan. Jadi harapan beliau menjadi penulis ini adalah ya tentunya harus menginspirasi. Pikiran-pikirannya ini tidak hanya menjadi konsumsi sendiri, tetapi pikiran-pikiran ini ditorehkan dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu diharapkan memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada tentunya para pembaca ya, dan mudah-mudahan adalah para sahabat guru, sahabat PGRI. Ya. Itu tadi harapan beliau menjadi seorang kepala sekolah yang sekaligus sampingannya menjadi penulis. Untuk itu lebih jauh saya ingin bertanya sedikit tentang karir dulu sebelum kita bicara tentang apa yang dia lakukan di luar tugas
tugas pokoknya sebagai guru dan kepala sekolah. Seperti apa ini Bu? Singkat aja perjalanan Bu Hermin untuk menjadi kepala sekolah sampai hari ini. Baik, untuk menjadi kepala sekolah saya pertama kali mengajar itu tahun 98 di SMP Negeri 1 Balung. Banyak belajar di sana, banyak senior di sana. Kemudian saya di alur kepala sekolah ini juga banyak sekali support dan dukungan, utamanya ketika diklat saya mendapatkan bimbingan dari mentor saya, yaitu Bapak Saiful Bahri, yang sampai sekarang pun masih tetap membimbing saya untuk menjadi kepala sekolah, supaya tidak terlalu banyak hal yang tidak didapatkan di diklat yang saya pelajari, yang saya dapat dari beliau. Kemudian tentang kepenulisan ini, sejak dulu saya memang suka menulis, cuman saya memerlukan wadah untuk membukukan tulisan-tulisan saya, sehingga pada tahun 2019 saya jadi awal menulis itu di 2019. Iya. Ketika saya pertama kali sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya mengawali ikut pelatihan sabu-sabu di Bondowoso, karena ketika itu masih belum diadakan oleh PGRI. Kemudian berikutnya saya mengikuti pelatihan lagi di PGRI, sabu-sabu lagi. Kemudian setiap pelatihan saya pasti menelurkan sebuah buku. Jadi karya itu setelah pelatihan praktek gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah termasuk peserta yang cerdas gitu ya, sehingga belum apa-apa dibandingkan dengan yang lainnya, masih banyak yang lebih baik. Yang diarahkan mentornya langsung dipraktek. Paling nggak ini Bu ya, artinya apa yang diperoleh di dalam kegiatan diklat, kemudian dilakukan praktek dan berhasil, saya pikir ini adalah luar biasa. Kan tidak, yang secara umum tidak kita lihat seperti itu, habis pelatihan ya sudah selesai gitu. Iya. Tapi ternyata tindak lanjutnya penjenengan langsung menulis, dan tahun 19 sudah menjadi penulis ya. Iya. Kemudian menjadi kepala sekolah tahun 2022. Jadi dari 19 ini ada 3 tahun. Jadi kalau tadi saya sampaikan Bu Hermin ini adalah penggerak literasi, saya pikir tidak berkelebihan, karena menulisnya aja sudah 3 tahun ya sampai hari ini, dan karya-karyanya tadi sudah disampaikan, antara lain yang terakhir adalah kumpulan puisi yang mungkin nanti bisa kita baca bersama-sama seperti apa karyanya dia. Yang jelas karyanya ini saya baca sepintas ini sentimental gitu ya, ada yang romantis gitu ya. Jadi karya-karya ini benar-benar orisinil gitu ya. Untuk itu tadi kepala sekolah 2002, bagaimana ini untuk tetap merawat potensi sebagai penulis dan melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, sebagai manajer di sekolah ini, bagaimana ini kiatnya yang dilakukan oleh Bu Hermin? Keinginan saya, kenapa saya terus menulis, karena saya ingin mengajak semua guru, siswa saya untuk bisa menulis. Saya ingin menggerakkan literasi khususnya di sekolah saya, di kalangan orang-orang terdekat terlebih dahulu, di guru-guru di SMP saya, kemudian siswa-siswa saya, kemudian setelah itu dengan beberapa teman saya ingin menggerakkan literasi yang ada di Jember. Keinginan itu memang jauh dari kata mudah. Cuman bukan tidak mungkin kalau kita terus bergerak sekecil apapun itu. Artinya ada komitmen, ada keajekan, ada kontinuitas ya. Sehingga yang menjadi harapan, apa yang menjadi obsesi, menjadi meliterasikan dirinya sendiri, membawa lingkungannya gitu ya. Itu yang diinginkan beliau, dan mudah-mudahan ini sudah menjadi kenyataan, karena buku-bukunya ini pikir sudah dibaca oleh banyak orang, sehingga paling tidak dari sana kan pikiran-pikiran Bu Hermin ini bisa dipahami kan gitu ya. Kemudian berikutnya di tengah kesibukan saya katakan tadi, penjenengan sebagai seorang penulis, sebagai kepala sekolah, ini bagaimana ini untuk bisa melakukan itu semua?
Begini, penulis itu bukan pengangguran ya. Artinya setiap penulis yang saya temui, bahkan kemarin ketika saya menghadiri temu nasional guru penulis se-Indonesia di Jakarta, ini itu alhamdulillah kita bisa sedikit senang hati ketika merasa bisa mewakili Jember ya. Kita bikin ya di situ untuk mengumumkan bahwa di Jember pun ada banyak guru yang literat yang bisa menulis ya. Jadi Bu Hermin ini ya cukup membanggakan lah, karena diundang oleh kelompok literasi nasional, dan ada temu penulis nasional ya, dan rata-rata yang ada di sana adalah para guru ya. Semuanya rata-rata guru. Untuk itu kepala sekolah. Ya, saya pikir ini penting untuk disampaikan ke teman-teman. Sedikit pengalaman di sana itu apa yang dilihat, apa yang menarik gitu ya dari kegiatan temu penulis nasional gitu. Ya. Monggo. Di sana tentu saja saya merasa bukan apa-apa, karena di sana itu di tengah kesibukan, bahkan ada bupati yang menulis ya. Bupati ya. Ada bupati, kemudian banyak guru-guru itu yang sudah menuliskan banyak buku. Artinya karyanya sudah banyak. Karyanya sudah banyak, baik buku solo maupun buku antologi. Kalau dibanding dengan saya yang 3 tahun hanya berhasil menuliskan 4 buku, itu sangat kecil sekali, sangat kecil. Cuman yang memberikan membesarkan hati bahwa selama kita tidak pernah berhenti untuk menulis, insya Allah nanti akan mengalir. Karena memang menulis itu perlu banyak latihan, banyak membaca. Dan jangan pernah lepas untuk itu. Ya, kalau di saat temu nasional guru penulis di Indonesia itu saya memperoleh banyak semangat, sehingga mungkin ada mentor-mentor yang ahli nulis, ada macam-macam ya. Iya, kemudian di situ juga ada pameran buku. Kemudian kita bukunya skala nasional dan internasional di situ, sehingga kemudian kita juga mendapatkan kesempatan untuk membawa pulang bukunya, sehingga sangat-sangat luar biasa pengalaman yang diperoleh. sangat menginspirasi ya. Iya, yang diperoleh oleh pertemuan teman-teman. Jadi dari temu penulis nasional, ada hal yang memotivasi ini. Mudah-mudahan nanti sepulangnya dari sana hari ini dan seterusnya, ya mungkin kalau sudah 4 tahun bisa menulis 4 buku, 1 tahun 4 buku ya. 3 tahun. Ini kecil sekali ya. 3 tahun 4 buku ya, luar biasa. Bukan sesuatu yang dibanggakan sebenarnya. Tapi kan tidak semua ya nun sewu. Teman-teman guru kita ini kan bukan tidak bisa menulis, tapi tidak berani mencoba, tidak berani mencoba, kemudian tidak percaya kepada dirinya bisa gitu ya. Padahal kan menulis itu adalah mengkomunikasikan pikiran, mengkomunikasikan ide, menyampaikan gagasan supaya diketahui oleh orang lain. Nah, ini yang paling penting. Jadi itu pengalaman Bu Hermin saat mengikuti temu penulis nasional. Nah, sekarang coba dijelaskan tadi yang saya sampaikan, di tengah-tengah kesibukan sebagai kepala sekolah ya, karena ada berapa jumlah guru yang kerja dengan Bu Hermin, ada berapa guru? Ada 21. 21 keseluruhannya. Terus ada tenaga kependidikannya? Iya. Saya yang saya inginkan semuanya itu bisa menuliskan pengalaman-pengalaman sehingga bisa menularkan kebiasaan ini kepada siswa. Minimal kebiasaan membaca, kemudian kebiasaan menulis juga, karena ini yang yang sangat sulit untuk dimulai. Sebenarnya bukan tidak bisa, hanya saja terlalu banyak alasan. Sampai saya pernah menyampaikan bahwa ya alas itu luas, tapi masih lebih luas alasanmu untuk tidak menulis. Jadi artinya tetap yakin bahwa teman-teman mau diajak, katakanlah tadi sadar literasi, karena orang yang yang mempunyai literasi tinggi itu tentunya
wawasannya menjadi banyak, dan tentunya pola pikir semuanya adalah berbeda dengan yang mungkin mereka tidak cerdas di literasinya gitu ya. Kaitannya ini apa yang dilakukan Bu Hermin, katakanlah Pak, pagi-pagi sudah harus ngatur ini. Lah kemudian di mana Bu Hermin ini bisa menorehkan, menuangkan karya ide-idenya ini sehingga menjadi sebuah buku, sebuah puisi ini? Ngambil kesempatannya di mana? Sebagai kepala sekolah kan ya? Iya, kesempatan itu bisa diambil kapan saja. Kapan saja, toh sehari ini kan sudah zaman modern, kita bisa menggunakan HP. Daripada kita membuang sampah di media sosial, terkadang kepala sekolah kan juga manusia ya, kadang-kadang fluktuatif, kadang ada perasaan di bawah, kadang ada bad mood juga. Nah, semua itu dituangkan dalam tulisan. Tulis saja apa saja, tulis saja, nanti perbaikannya itu di sela-sela waktu, dan itu tidak terasa, sehingga akan terkumpul beberapa puisi seperti itu. Jadi pikiran-pikiran pokok ditulis. Tulis aja. Tulis aja sudah. Tulis aja. Mau salah ketik, mau salah apa, tulis aja sudah. Terkadang saya melihat sesuatu atau peristiwa, saya tulis kata kuncinya saja, kemudian berkembangnya nanti saja. Kemudian memilahnya, apakah ini akan menjadi sebuah cerita fiksi, apakah ini akan menjadi sebuah memoir dan sebagainya, itu nanti memilahnya. Jadi yang penting kita tulis aja. Jadi tidak ditentukan saya harus nulis ini, pokoknya pikiran-pikiran yang hari itu mengalir terus ditulis. Gitu. Itu teknik yang saya terima ketika pelatihan dengan Media Guru Indonesia. Sehingga tidak terikat kepada frame yang penulis itu harus begini. Tidak. Ternyata pada saat longgar, pada saat istirahat, Bu Hermin melakukan menulis melalui HP dan seterusnya. Ini yang dilakukan. Kalau untuk siswa, ketika siswa terlambat, di sekolah saya sering sekali siswa terlambat, dan hukumannya itu adalah hukuman yang positif ya. Yang pertama, anak-anak itu disuruh untuk sholat ke musola, tapi kemudian masih kurang. Masih kurang. Kemudian saya tambah begini, yang terakhir saya lakukan dalam 1 minggu ini, saya meminta anak-anak ketika terlambat itu untuk menuliskan. Saya berikan selembar kertas, kemudian saya berikan pen juga, silakan tuliskan kenapa kamu terlambat di sini, alasannya di sini, sampai detik hari ini kamu terlambat, silakan tuliskan. Saya kumpulkan saja semuanya, dan insya Allah nanti kalau semua cerita anak-anak itu saya kumpulkan, selain saya bisa mengevaluasi apa alasan anak-anak terlambat, saya juga nantinya akan bisa membuat sebuah buku antologi yang itu ditulis oleh anak-anak tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah menulis seperti itu. Jadi dihukum katakanlah dari kesalahan karena terlambat, tapi cara menghukumnya tidak hukuman fisik, tidak hukuman badan, tapi mereka dihukum supaya berpikir gitu untuk menceritakan kronologis kenapa terlambat. Betul. Dan akhirnya dari kronologis itu dikumpulkan menjadi sebuah isi, menjadi sebuah bunga rampe atau apapun Nah, ini akhirnya menjadi sebuah karya yang isinya adalah celotehan anak-anak kan gitu. Betul, ya. Biasa ini. Jadi tidak ada apapun yang yang terbuang gitu ya. Sehingga ada momen-momen itu selalu digunakan oleh Bu Hermin untuk cerdas literasi, mengajari anak-anak meningkatkan kemampuan literasinya. Ini tadi berarti Bu Hermin dari kepala sekolah tidak ada gangguan apapun, rapat-rapat dan seterusnya, di sela rapat dia juga menulis, di sela memimpin sekolah dia juga menulis. Artinya tiada hari tanpa menulis, gitu ya semuanya. Ini yang dilakukan oleh Bu Hermin. Kemudian perjalanan, saya ingin cerita ini, buku pertama itu judulnya apa, buku kedua apa, buku ketiga apa, kemudian munculnya tulisan pertama itu apa, kan saya ada latar belakangnya. Katakanlah judul buku yang pertama ini apa ini? Bukan, yang pertama itu judulnya adalah Nak Duduklah Sebentar Bersamaku. Nak Duduklah Sebentar Bersamaku. Nah, ini kan
melihat di situ adalah sebuah ajakan, sebuah edukasi ini. Kenapa itu ya Mbak? Iya, judul itu saya peruntukkan kepada mantan siswa-siswa saya yang sudah lulus, yang sama-sama menjadi guru. Jadi, duduklah sebentar bersamaku itu. Sudah punya murid, sekarang sudah menjadi guru, kemudian diajak menjadi teman. Terus ya, Pak? Karena di situ di buku yang pertama itu menceritakan bagaimana seorang guru yang hijrah. Artinya dari guru yang semula hanya bisa marah-marah ke siswa, kemudian membuat perangkat mengajar yang hanya dokumen untuk siswa, tapi kemudian guru ini hijrah menjadi guru yang lebih berpikir, yang lebih bijak. Kemudian kalau ada apa-apa tidak menyalahkan siswa, tapi dilihat dulu, ditelaah dulu, dipelajari terlebih dahulu, dan semuanya itu hijrah dari guru jahat menjadi guru yang baik. Kan sudah tidak zaman jadi guru yang ngomel-ngomel tidak zaman. Predikat guru tidak manis itu sekarang sudah tidak. Jadi ternyata Bu Hermin ini meskipun dulu adalah muridnya waktu duduk di sekolah, menjadi guru ini masih diedukasi supaya menjadi guru yang baik, supaya menjadi guru yang seperti guru masa depan yang diimpikan. Kemudian duduklah itu tadi dalam rangka menasehati mereka yang sudah jadi guru itu untuk menjadi guru yang baik gitu. Gini Pak, itu kan pengalaman saya sendiri sebenarnya. Cuman kalau tidak saya tuliskan pengalaman saya itu, siapa yang mau mendengar nasihat saya? Wong saya waktu itu hanya guru biasa. Kemudian saya berpikir siapa yang akan mendengarkan saya? Orang yang suka dengan saya pun mungkin males juga ya. Tapi kalau saya tuliskan di sebuah buku pengalaman-pengalaman itu, suatu ketika pasti akan ada orang yang membacanya dan itu menjadi sebuah pengalaman. Menurut saya seperti itu. Jadi edukasi ditulis, kemudian harapannya ini nanti menginspirasi gitu ya. Ini yang duduklah sebentar bersamaku. Kemudian dari judul yang kedua Pak? Yang kedua adalah Purnama di Beranda Dapur. Purnama ini lebih cerita tentang kehidupan, bahwa begini, di kita itu di kehidupan itu selalu silih berganti ya. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang mati. Di setiap kehadiran Purnama itu selalu saja ada perubahan, tapi Purnama selalu setia untuk datang. Kemudian di situ banyak cerita. Itu adalah fakta yang saya fiksikan juga. Jadi di tengah-tengah menikmati keindahan Purnama itu ternyata juga cerita tentang kehidupan, cerita sedih ya, untuk perubahan supaya romantika hidup loh ya. Bisa diambil hikmahnya. Datang silih berganti, kadang susah, kadang bahagia gitu ya. Ini diceritakan dengan judul apa tadi? Purnama di Beranda Dapur. Purnama di Beranda Dapur. Mungkin saat-saat merenung di dapur ini menjadi inspirasi ya. Ternyata inspirasi itu datang dari mana-mana. Dan yang ketiga berjudul tentang yang ketiga sudah berupa novel ya. Itu judulnya Kulipat Rinduku. Ini menceritakan sebuah perjuangan seseorang untuk mempertahankan akidahnya. Jadi jatuh cinta seperti apapun, dia harus tetap bertahan pada akidahnya dan harus tetap menempuh jalan masing-masing, seperti itu. Artinya ada pikiran bahwa orang jatuh cinta ini kadang-kadang merusak akidah. Tidak seperti itu. Saya tidak ingin saya sampaikan. Artinya tidak dalam kesimpulan begitu orang jatuh cinta itu merusak akidah, tidak. Tetapi ada kecenderungan pada saat kita jatuh cinta ini banyak hal yang harus dipikirkan. Lupa diri gitu ya. Karena lupa diri itulah kita makanya jangan sampai keluar dari akidah yang kita pegang, kita yakini, sehingga tetap di jalan yang benar. Itu yang diharapkan.
Jadi jangan sampai keluar dari rel maksudnya Jadi seperti itu. novel ini juga pendidikan juga, artinya juga menasihati kita semua. Itu sebenarnya dari curhatan teman, kemudian dari pengalaman pribadi juga, dari ya kita kan bergaul ya dengan siapapun. Nah, hati-hati kalau curhat ke saya, nanti saya tulis. Ditulis gitu ya. Hati-hati ya teman-teman sahabat guru atau para guru di Bangsal. Jangan curhat sama bu kepala sekolah, nanti ditulis. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang keempat. Yang keempat itu ini adalah kumpulan puisi. Iya, kumpulan puisi. Sambal terasi ibu. Wah. Sambal terasi ibu. Biasanya kalau sudah bicara sambal terasi itu sambal yang enak gitu ya. Sambal yang enak, pokoknya wis dengan sambal terasi semua menjadi lupa ya. Untuk itu apalagi yang membuat ibu. Ini gimana ini latar belakang munculnya kumpulan puisi yang diberi judul Sambal Terasi Ibu itu kayak apa itu? Kayak apa pikirannya? Ini lucu saja sebenarnya. Sebenarnya saya nggak nemu judul sih. Judul ya. Karena kan menulis aja. Ketika sudah terkumpul ini kan banyak hal. Ada tentang kerinduan kepada orang tua, ada tentang makanan, di sini juga ada tentang organisasi, ada tentang guru, kemudian ada tentang rindu, ada tentang cinta, dan saya kan bingung ini mau saya kasih judul apa. Karena macam-macam itu. Karena macam-macam. Akhirnya saya berpikir bahwa macam-macam itu kan sebuah cita rasa ya. Saya teringat ke sambal terasi aja karena manusia seorang perempuan itu kodratnya kan di dapur toh. Jadi kan saya memulainya itu dari dapur. Jadi kemasan itu menjadi sambal terasi. Ya? Sambal terasi itu jika sudah dijadikan satu menjadi nikmat ini. Jika cita rasanya udah terolah dengan baik, insya Allah itu menjadi sesuatu yang bisa makannya nikmat. Makanya nikmat. Seperti itu ya. Jadi itulah pikiran-pikiran Bu Hermin tentang karya-karyanya empat buku ya, ada kumpulan puisi, ada sebuah novel, ada sebuah catatan-catatan kecil, ada edukasi kepada teman sejawat gitu ya. Ini yang dilakukan ternyata sahabat guru, sahabat PGRI menjadi seorang yang cerdas literasi itu tidak seperti yang kita bayangkan harus ini harus itu baca buku yang ini yang itu. Ternyata dari kejadian-kejadian di sekitar kita setelah diterjemah menjadi sebuah tulisan, itu kita menjadi cerdas ya gitu ya. Insya Allah seperti itu. Kita menjadi cerdas, padahal persoalan hari ini adalah rendahnya literasi orang Indonesia ini menjadi persoalan gitu. Betul. Makanya ada gerakan literasi nasional ini dalam rangka meningkatkan wawasan, kecerdasan kita di literasi ini, karena ya artinya anak-anak kita, siswa kita setelah beradu di tingkat internasional ternyata untuk literasinya ini masih kurang ya, perlu dilatih sangat kurang karena dan selalu tidak terbiasa kalah terus, tidak bisa memahami sebuah konteks, tidak memahami sebuah tulisan, kalimat dan seterusnya. Nah, makanya di literasi inilah kita belajar bagaimana menuangkan pikiran, dan pikiran itu bisa dibaca orang, kan begitu ya. Betul. Bu Hermin itu tentang gerakan literasi, dan Bu Hermin ini adalah bagian dari orang yang peduli kepada gerakan literasi nasional yang dimulai dari lingkungannya, dan hari ini menjadi nyata karena beliau sudah bisa menulis 4 buku yang tidak semua bisa dilakukan oleh para guru ya, karena memang menjadi penulis itu ya itu tadi harus berani, harus yakin dan percaya diri kepada pikiran-pikiran yang akan ditorehkan di dalam sebuah tulisan. Nah, perlu diketahui Bu Hermin ini di samping sebagai kepala sekolah, sebagai penggerak literasi, Bu Hermin ini juga menjadi bagian dari pengurus PGRI Kabupaten yang kebetulan seksi bidangnya adalah seksi bidang pengembangan karir kalau tidak salah. Pengembangan karir. Pengembangan karir. Jadi kita berharap ini ditularkan juga. Saya pikir melalui diskusi pada hari ini dalam rangka menularkan itu semua ya. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, sahabat guru. Inilah teman-teman kita ini
di PGRI ini bukan orang-orang yang tidak bisa apa-apa ya. Ternyata di PGRI ini ada yang kepala sekolah menjadi penulis, aktivis dan semuanya, sehingga kalau ada orang yang belum paham PGRI, di PGRI ini hanya terisi orang-orang itu saja. Ternyata sumber daya PGRI hari ini banyak. Bu Hermin kepala SMP ya, sehingga juga menjadi bagian daripada PGRI. Nah, sekarang terakhir Bu Hermin, apa yang menjadi angan-angan yang perlu disampaikan, atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan dulu, monggo. Baik, yang menjadi angan-angan saya adalah dengan saya menulis, semua pengalaman saya akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan saya terus menulis, terus belajar menulis, saya ingin lingkungan saya, anak-anak saya, kemudian meluas lagi, itu juga bisa mempunyai kebiasaan-kebiasaan literat ya. Karena hanya dengan mau membaca, hanya dengan kemampuan itu, maka kemampuan-kemampuan yang lainnya itu akan meningkat. Tanpa kemampuan itu maka kita akan tetap terbelakang. Seperti itu. Jadi kemampuan menulis akan menginduksi pengetahuan yang lain ya, karena apapun membaca karena dan dengan menulis. membaca ini sebagai jendela ilmu pengetahuan gitu ya. Dengan banyak membaca, banyak menulis. Membaca itu memahami ide, mengkomunikasikan ide, dan tentunya menulis ini juga dalam rangka komunikasi kan gitu ya. Makanya saya pikir dari kegiatan menulis ini akan banyak hal yang didapat, baik dari penulis itu sendiri, kemudian dari para pembaca untuk memahami gagasan pikiran dari penulis buku itu ya. Saya pikir itu hari ini kita ketemu dengan ibu kita tercinta Bu Hermin yang luar biasa sebagai seorang guru, kepala sekolah, dan juga aktivis literasi, penggerak literasi nasional, dan sekaligus juga menjadi penulis, dan hari ini sudah menjadi bagian dari penulis nasional karena kemarin sudah mengikuti pertemuan guru penulis secara nasional, dan ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan tentunya dari podcast kita hari ini, dari diskusi kita hari ini, ya saya mau menyampaikan kepada sahabat guru, mungkin ada teman-teman yang punya hal-hal yang perlu disampaikan, silakan ya ke PGRI, nanti kita diskusi supaya pikiran-pikiran itu bisa dipahami oleh teman-teman guru yang lain. Mungkin ada closing statement, Bu Hermin? Iya. Mohon izin untuk membacakan puisi untuk guru. Karena di sini masih hari guru. Closing statementnya membaca salah satu karyanya. Nah, ini dipersembahkan kepada seluruh guru di Kabupaten Jember khususnya, dan mungkin yang melihat kegiatan ini ya. Juga untuk guru saya. Untuk gurunya, guru-gurunya Bu Hermin. Monggo Bu Hermin. Guru sejak dulu hingga kini. Pada masa Omar Bakri, guru tak diminati. Hanya profesi tak bergengsi. Semua memandang setengah hati. Sedikit yang mau menghormati. Guru tidak menarik hati. Tak bersepatu, tak berdasi. Tak ada mobil pribadi. Kemana-mana berjalan kaki atau bersepeda penuh daki, mengayu langkah sekuat hati. Tak berani bertanya tentang gaji, perut melilit urusan nanti. Yang penting mendidik anak negeri. Guru melangkah sepenuh hati, hingga tercipta lagu bagi para guru. Syairnya syahdu menyentuh kalbu. Ucapan terima kasih dalam lagu tersemat dalam kalbu. Bahwa guru penabur ilmu, terukir syair penuh makna. Bahwa jasa guru tiada tara. Bahwa guru adalah penerang dalam gulita. Bahwa guru adalah penyejuk dalam gersang merana. Jasa guru tiada tara, hingga tak ada yang mampu memberi harga. Tahun berganti, kisah Omar Bakri tak terdengar lagi. Kini profesi guru bergengsi. Kini
Semua rela mengantri, berjejer panjang mendatakan diri agar bisa menjadi guru negeri. Zaman berganti, guru adalah jabatan profesi, kualitas mulai dicermati, kegiatan mendidik dianggap menyakiti. Tak jarang guru diadili, perolehan gaji mulai diiri, dianggap tak sesuai dengan perolehan setiap hari. Masa berganti, kualitas guru makin dikuliti, tak boleh terlibas kemajuan teknologi. Guru harus mampu menaklukkan modernisasi. Guru harus menjadi penggiat literasi. Guru harus terus memantaskan diri agar ia menjadi sumber inspirasi kepada seluruh negeri melalui literasi. Salam literasi. Luar biasa ya. Terima kasih. Ini tepuk tangan ini. Jadi puisi yang baru dibacakan ini adalah bagaimana perbandingan guru pada zaman dulu dan guru hari ini ya. Iya. Guru yang terkenal sebagai Umar Bakri, semuanya serba dalam keterbatasan. Iya. Tapi tugasnya mulia gitu ya. Tetap Iya. bagaimana membawa bangsa ini menjadi Iya. lebih baik gitu ya. Kemudian perubahan hari ini guru tidak seperti yang dulu ada Iya. guru Umar Bakri, tapi guru hari ini memang Banyak yang ngantri untuk menjadi guru. dari sisi kesejahteraan Iya. cukup bagus. Nah tentunya harus diimbangi dengan kemampuan Iya. profesionalisme, Tanggung jawab. Iya. tanggung jawab dan seterusnya. Iya. Dan tentunya profesi guru bukan menjadi profesi yang rendah seperti dulu, tidak dianggap, tetapi hari ini profesi guru banyak yang ngantri khususnya untuk menjadi guru Ya. negeri itu ya. Justru itu dengan kemudahan yang sudah kita dapatkan, seyogianya kita semua lebih menyadari bahwa ada tanggung jawab besar untuk lebih mencerdaskan anak negeri. Ya. Itu saja, mudah-mudahan sangat Ya, inspirasi. itulah pesan moral dari Bu Hermin. Mari kita jadi guru yang baik, guru yang bertanggung jawab tentunya dengan segala tugas yang dibebankan kepada kita semua, karena kita mendapatkan kesejahteraan sudah lebih sebanding dengan tugas yang kita lakukan. Terima kasih sahabat guru, sahabat PGRI. Sekian dulu pertemuan kita bersama Ibu Hermin, seorang kepala sekolah, guru, penulis, dan pengurus PGRI Kabupaten Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.